Gemuruh sorak penonton membuat udara dipenuhi ketegangan saat momen itu tiba. Pintu-pintu terbuka lebar, memulai hitungan mundur menuju 8 detik paling mendebarkan dan berbahaya dalam dunia olahraga. Mengamuk keluar dari kandang, datanglah banteng itu, memutar dan menendang dengan penuh frustrasi dan duduk di atas 900 kg otot yang mengamuk. Dan Shin Yu adalah seorang koboi yang tenang dan berpengalaman. Tangannya yang bersarung tangan menggenggam erat tali pegangan itu. Satu-satunya pegangan di tengah kekacauan. Grand Kili bertahan dengan penuh percaya diri, bertahan sekuat tenaga. Tubuhnya yang terlatih menyerap hentakan, sentakan, dan lemparan marah dari binatang raksasa yang sedang ia tunggangi. Detik-detik terasa seperti keabadian saat dua kehendak keras saling bertabrakan. Manusia dan banteng bertarung untuk mendominasi, sementara kerumunan bersorak memberi semangat dengan penuh kegembiraan. Akhirnya, dan terlalu cepat, Glenn terjatuh, tapi tidak sebelum bel berbunyi keras dan jelas. Dia berhasil bertahan sampai buzzer berbunyi. Tangan terkepal tinggi, Glenn bangkit dengan gembira menghadap penonton yang bersorak riuh. Dia telah menghadapi tantangan itu dan keluar sebagai pemenang, seperti yang selalu dia lakukan. Ini adalah rumah kedua Glenn. Ini adalah olahraga favoritnya. Dia adalah Raja Rodeo, dan dia memang ditakdirkan untuk berada di sini sampai suatu hari yang menentukan di tahun 2000. Ketika sebuah kecelakaan sederhana ternyata membawa salah satu babak paling menyedihkan dalam sejarah bull riding profesional. Apa yang terjadi pada penunggang banteng profesional ini di saat-saat terakhir yang menakutkan itu? Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap detail tragis dari insiden yang kelak menjadi korban jiwa pertama dalam sejarah ajang bull riding profesional. Sejak Glenn Kili melangkah ke dunia rodeo, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Glenn Kili lahir di keluarga di mana rodeo bukan sekedar olahraga, tetapi juga cara hidup. Warisan keberanian dan hasrat untuk menunggang banteng mengalir kuat dalam darah mereka dan akan menentukan jalur karir Glenn seumur hidup. Keluarga Kili sudah terbiasa dengan bahaya menunggang banteng, terutama setelah peringatan keras datang pada tahun 1994 ketika saudara Glenn, Jason, hampir kehilangan nyawanya dalam insiden menakutkan dengan seekor banteng. Namun, pengalaman nyaris maut ini tidak membuat keluarga itu mundur. Sebaliknya, hal itu justru memotivasi mereka. Kesembuhan ajaib Jason dan kembalinya dia ke ajang menunggang banteng menginspirasi Glenn dan seluruh keluarga, termasuk orang tuanya, saudarinya, dan 5 saudara laki-laki, semuanya pernah menghadapi banteng di arena pada berbagai titik dalam hidup mereka. Meskipun pencapaiannya yang gemilang dan rasa hormat yang ia dapatkan, Glenn tetap rendah hati dan mudah didekati. Dia adalah panutan dan sumber dukungan bagi para penunggang muda yang sedang naik daun, selalu siap membantu atau memberikan nasihat. Di dunia rodeo Kanada, Glenn dengan cepat menjadi legenda. Pada saat dia baru berusia 12 atau 13 tahun, semua orang mengenalnya sebagai anak yang jago menunggang. Pada usia 14 tahun, dia sudah menjadi juara penunggang sapi jantan. Karirnya yang terus menanjak tidak berhenti sampai di situ. Pada usia 18 tahun, dia telah merebut gelar juara bull riding, menetapkan dirinya sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Dia, bagi mereka yang mengenal olahraga ini, adalah seperti Michael Jordan dalam dunia bola basket, bakat langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Tapi tidak seperti bola basket, tidak ada waktu jeda dalam olahraga menunggang banteng, tidak ada strategi 4 sudut, tidak ada istirahat per waktu, tidak ada kesempatan untuk menyerah. Hanya ada satu koboi, satu banteng yang marah, dan 8 detik penuh perjuangan mati-matian. Bagi yang belum mengenal rodeo, berikut adalah beberapa dasar dalam olahraga menunggang banteng. Penunggang akan memegang tali banteng dengan satu tangan dan harus tetap berada di atas banteng yang meronta-ronta selama 8 detik penuh. Waktu baru mulai dihitung ketika banteng keluar sepenuhnya dari kandang dengan mendorong gerbang menggunakan bahunya. Tangan bebas penunggang harus tetap terangkat. Jika penunggang menyentuh banteng atau dirinya sendiri sebelum 8 detik berlalu, mereka tidak mendapatkan poin. Setiap percobaan dihitung waktunya sampai penunggang menyentuh tanah atau banteng dengan tangan bebas mereka. Untuk memenuhi syarat, penunggang harus tetap berada di atas banteng selama 8 detik penuh sambil menghentakkan kaki secara ritmis. Jika penunggang gagal bertahan selama 8 detik, mereka tidak mendapatkan nilai. Skor sempurna dalam menunggang banteng adalah 100, dengan 50 poin diberikan untuk penunggang dan 50 untuk bantengnya. Juri menilai penunggang berdasarkan kemampuan mereka untuk tetap memegang kendali, dan banteng dinilai berdasarkan seberapa agresif dan tak menentu mereka. Untuk menjaga agar semuanya tetap adil, jika seorang penunggang mendapatkan banteng yang tenang dan jinak, mereka akan diberikan kesempatan untuk menunggang lagi. Tunggangan 8 detik ini menguji segalanya. Keterampilan, atletisme, kendali, kekuatan, nyali. Inilah yang membuat menunggang banteng menjadi olahraga ekstrim seperti sekarang. Hanya ada satu skor sempurna dalam sejarah bull riding, dan itu terjadi pada tahun 1991 bersama Wade Leslie dan Bull Wolfman Skull.
di ajang Professional Rodeo Cowboy Association di Washington. Namun, di hati banyak orang, jika pernah ada penunggang yang mampu meniru prestasi seperti itu adalah Glenn Keely. Pada saat Glenn berusia 18 tahun, dia sudah bersaing dengan koboi-koboi terbaik di seluruh dunia. Bakat alaminya begitu jelas, sehingga banyak orang mengira dia bisa menjadi orang berikutnya yang meraih skor sempurna 100. Sama seperti aksi legendaris pada tahun 1991. Glenn berada di jalur yang tampaknya langsung menuju ke Bull Riding Hall of Fame. Namanya akan dikenang di antara para legenda ketika hidupnya mengalami perubahan tragis. Itu terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 2000 di ajang Professional Bull Riding Bud Light Cup Series di Albuquerque, New Mexico. Dia mendapat jatah seekor banteng yang terkenal bernama Promised Land untuk acara rodeo hari itu. Dengan berat sedikit lebih dari 2000 pon, Promised Land adalah banteng yang atletis dan kuat, yang berputar lebih cepat dan melompat lebih tinggi daripada yang seharusnya mampu dilakukan banteng seukuran dirinya. Promised Land adalah banteng yang biasa tampil di musim reguler dan telah memenangkan penghargaan Cowgirl of the Year tahun 1999 pada tahun sebelumnya. Menurut banyak orang, dia adalah banteng yang cukup berperangai baik dan terkenal. Glenn duduk di peringkat ke-9 dalam klasemen dunia PBR pada hari itu. Itu adalah salah satu tahun terbaiknya yang pernah tercatat, dan dia telah menghasilkan hampir $34.000, cukup untuk menjamin dia mendapat tempat di final dunia. Para penunggang lainnya mendoakan yang terbaik untuknya saat nomornya dipanggil. Glenn sudah siap, fokus, dan siap menunggangi Promised Land. Begitu mereka membuka gerbang, Promised Land langsung menyerbu keluar, layar dan kuat, sementara Glenn berpegangan erat, menggertakkan gigi, berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan. Sesuai tabiatnya, Promised Land meledak keluar dari pintu kandang, memutar dengan ganas untuk melepaskan penunggangnya. Glenn menunggang dengan sangat piawai, membungkuk mengikuti setiap hentakan dan putaran saat Promised Land berusaha melepaskan penumpang yang tidak diinginkannya. Glenn bergerak mengikuti gerakan banteng itu, tubuhnya menyerap setiap hentakan dan guncangan, tangannya menggenggam tali dengan erat. Tunggangan itu berlangsung selama 8 detik yang terasa tak berujung sebelum akhirnya Promised Land berhasil melontarkan koboi berpengalaman itu ke atas. Kerumunan bersorak mengagumi keterampilan dan keberanian itu. Namun kegembiraan kemenangan itu tidak bertahan lama. Gravitasi menarik Glenn kembali ke bumi, langsung ke jalur banteng yang masih mengamuk itu. Dalam ironi nasib yang kejam, kuku kaki belakang Promised Land menghantam Glenn dengan pukulan dahsyat yang mengakhiri secara tragis sebuah pertunjukan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Benturan di tanah yang keras hanyalah awal dari kengerian ketika kuku banteng itu mengenai Glenn dalam momen naas yang berakibat fatal. Itu adalah kecelakaan yang mengejutkan. Baiklah, saat itu jelas lengannya terluka parah, kemungkinan besar patah. Kemudian mereka mengetahui Glenn mengalami lebih banyak cedera, tulang rusuk patah, dan paru-paru yang terluka. Sekilas, cedera-cedera itu meskipun parah, tampaknya tidak mengancam nyawa bagi siapapun. Bahkan tidak bagi koboi itu sendiri. Glenn sadar, responsif, dan seperti biasanya, dia tetap tangguh. Keseriusan kondisinya tersembunyi oleh ketangguhannya dan adrenalin saat itu. Glenn mengenakan semua perlengkapan yang tepat hari itu, jenis yang sama yang semakin sering dipakai oleh para penunggang banteng demi keselamatan. Setelah kepergian tragis Lane Frost, seorang legenda dalam olahraga ini yang meninggal setelah ditusuk tanduk banteng di punggung, mematahkan beberapa tulang rusuknya dan memutuskan arteri, setiap penunggang profesional mulai mengenakan rompi khusus. Dirancang oleh Cody Lambert, seorang pendiri Professional Bull Riding, rompi ini seperti rompi anti peluru, tapi untuk tanduk. Rompi ini dibuat untuk meredam benturan dari hantaman banteng, menyebarkan gaya sehingga tidak semuanya mengenai satu titik terlalu keras. Para penunggang juga memakai helm untuk melindungi kepala mereka dari banteng atau tanah jika mereka terjatuh. Tapi bahkan dengan semua perlindungan ini, menunggang banteng tetap sangat berbahaya. Banteng itu besar dan kuat, dan ketika mereka melonjak-lonjak, mereka bisa menghantam dengan kekuatan yang sulit untuk sepenuhnya ditangkal. Dalam kasus Glenn, dia sedang mengenakan salah satu rompi pelindung ini. Namun, ketika kuku banteng itu mengenainya, kuku itu menghantam dadanya dengan kekuatan langsung yang sangat besar, sehingga menyebabkan kerusakan mematikan di dalam tubuhnya, ke jantung dan organ-organ lainnya. Rompi itu berhasil melindungi tulang rusuk dan bagian luar tubuhnya, tapi kekuatannya terlalu terfokus, dan kerusakan di dalam tubuhnya terlalu parah untuk bisa bertahan hidup. Perlengkapan keselamatan memang menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera setiap tahunnya. Tapi terkadang sebuah benturan datang dari sudut tertentu atau dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga bahkan perlengkapan terbaik pun tidak mampu menahannya. Bagian dada dan perut sangat berisiko karena rompi tidak bisa sepenuhnya melindungi dari hantaman langsung seekor banteng yang beratnya sekitar 2000 pon. Veteran berpengalaman itu kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, dan itu saja sudah cukup. Di balik ketenangan Glenn yang tampak dari luar, situasi kritis sedang terjadi.
Keberanian dan ketahanan awal, Glenn menyembunyikan bahaya sebenarnya dari luka dalamnya. Dia segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis, meskipun tidak ada yang menduga sesuatu yang serius. Segalanya berubah dengan cepat ketika di rumah sakit, saat para dokter memeriksa bagian dalam tubuhnya. Mereka menemukan bahwa dia mengalami pendarahan hebat, hatinya robek, rusak akibat jatuh, dan benturan kuku-kuku sapi jantan. Meskipun upaya mereka, Glenn kehilangan terlalu banyak darah terlalu cepat. Sebelum para dokter bisa menangani cederanya, sudah terlambat. Di saat-saat terakhirnya, Glenn Kelly meninggal di meja operasi karena pendarahan internal. Dia baru saja berusia 30 tahun, dan itulah kali terakhir dia menunggang banteng dalam hidupnya. Di komunitas rodeo yang erat, di mana tragedi seperti itu nyaris tak pernah terdengar, kehilangan Glenn secara mendadak mengirimkan gelombang duka ke seluruh komunitas. Detik-detik terakhir Glenn terjadi bukan di tengah debu arena, melainkan di atas ranjang rumah sakit, di bawah perawatan darurat para dokter, berjuang, namun sia-sia untuk menyelamatkan nyawanya. Dampak kepergiannya menggema ke seluruh dunia bull riding profesional, menyisakan bayang-bayang duka di seluruh acara tersebut. Kejutan itu semakin besar karena Glenn dikenal piawai turun dari banteng dengan sangat mulus. Jarang sekali dirinya berada dalam situasi berbahaya. Reputasinya dalam menghindari cedera dan kecelakaan membuat situasi kecelakaannya terasa semakin tidak nyata. Itu adalah situasi yang sulit dipercaya oleh mereka yang mengenalnya, karena insiden seperti itu sangat tidak sesuai dengan karakter seorang koboi dengan keahlian dan ketangkasannya. Namun bahkan penunggang paling terampil pun tidak kebal terhadap takdir. Di acara Bud Light Cup, meskipun para penunggang banteng tahu bahwa kompetisi akan terus berlanjut, suasana dipenuhi dengan syok dan kesedihan. Setiap penunggang merasakan beratnya kehilangan itu secara mendalam, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki tugas yang harus dijalankan, sebuah cara untuk menghormati teman mereka yang telah gugur. Mereka menaiki banteng mereka dengan hati yang penuh kenangan. Setiap tunggangan menjadi penghormatan bagi mendiang penunggang banteng legendaris itu. Pada akhirnya, kemenangan yang diraih malam itu bukan sekedar tercatat dalam sejarah. Itu adalah penghormatan yang didedikasikan untuk mengenang rekan mereka, memastikan semangatnya selalu bersama mereka di setiap lompatan dan tikungan. Para penunggang banteng yang berkompetisi di acara Bud Light Cup tahu bahwa pertunjukan akan tetap berlangsung malam itu, tetapi sebagian besar masih terkejut dan terpukul. Mereka menunggangi banteng untuk mengenang penunggang banteng legendaris itu, dan kemenangan terakhir didedikasikan untuknya. Bertahun-tahun setelah kematian Glenn, stiker peringatan untuk mengenang penunggang banteng pemberani dan berbakat yang menertawakan bahaya itu memenuhi rompi para koboi. Setelah kepergian Glenn, para penunggang banteng profesional menciptakan Glenn Keely Award untuk menghormati kenangannya. Penghargaan ini diberikan kepada penunggang banteng Kanada terbaik di PBR World Finals di Las Vegas setiap tahunnya. Sebuah penghormatan yang layak untuk dampak Glenn terhadap olahraga ini dan warisan nasionalnya. Prestasi Glenn dalam rodeo tercatat dalam sejarah, tetapi warisan sejatinya terlihat dalam kehidupan keluarganya, teman-temannya, dan sesama penunggang yang hidupnya telah ia sentuh. Pada tahun 2004, komunitas rodeo berkumpul untuk memulai Glenn Keely Memorial Bull Riding Event untuk menghormatinya. Acara ini bukan sekadar sebuah kompetisi. Ini adalah cara untuk menjaga semangat Glenn tetap hidup dengan mendukung tujuan yang pasti penting baginya. Semua uang yang terkumpul akan disalurkan ke Glenn Keely Benevolent and Scholarship Fund. Selama bertahun-tahun, dana ini telah memberikan lebih dari $250.000 membantu para pelajar dan atlet untuk mengejar impian mereka, seperti yang dilakukan Glenn. Glenn Keely mungkin telah meninggalkan kita terlalu cepat, tetapi jiwa pemberaninya dan warisan yang ia ciptakan akan selamanya bergema di hati para koboi muda yang berani menghadapi tantangan besar di arena rodeo. Dibutuhkan seseorang yang istimewa untuk menjalani tarian berbahaya antara manusia dan binatang. Dan Glenn, ya, dia memang pria seperti itu. Terima kasih telah menonton. Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.